A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas mobilitas bab 2 ya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kita bahas mobilitas sosial halaman 81. Kita buka halaman 81. Kalian buka buku paket halaman 81. Nah, di situ ada namanya mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah apa? Kita baca. Mobilitas itu contoh, kamu belajar dari rumah ke SMP 1 Labeng itu termasuk mobilitas. Contoh lagi, bapakmu kerja petani atau pedagang. Kalau pedagang berangkat dari rumah, bawa dagangan terus dijual di lapaknya, di warungnya. Itu namanya mobilitas sosial. Itu ada wawasan mobilitas. Paul M. halaman 83, Paul M. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Pendapat yang lainnya di bawahnya yaitu suatu gerak mobilitas adalah suatu gerak struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini yang pertama, ini contohnya. Contoh ya. Ibu Darmis adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bu Darmaris menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja, tetapi mendidik dan juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah menjadi tanggung jawabnya, dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasi, Bu Darmis diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah naik jabatan pada kasus ini merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Kesimpulannya ya, ada seorang guru yang biasa dia menjalankan tugas sehari-hari, tapi dia berprestasi akhirnya naik menjadi jabatan kepala sekolah. Itu termasuk mobilitas vertikal halaman 84. Itu kasus 1. Kasus 2 apa? Kasus 2 adalah Pak Gayus, seorang pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat, mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang, bahkan usaha perkebunan terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Halaman 85. Kini Pak Gayus mulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Itu tadi ada guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah, dan ini sebaliknya, dia seorang pedagang dan pertambangan yang sukses akhirnya bangkrut. Akhirnya menjadi apa? Penjual teh. Ini termasuk mobilitas vertikal. Ini mobilitas vertikal apa? Halaman 85. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik perpindahan
mana. Kelompok lain kedudukan sosial baik, saya ulang ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Mobilitas vertikal ke atas. Mobilitas vertikal ke atas itu apa artinya? Nah, ini ada contoh. Seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik, halaman 86, kemudian berhasil menduduki kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan, merupakan contoh mobilitas sosial jenis apa ini? Jenis apa? Mobilitas vertikal ke atas. Gambar 2.5 itu menteri yang dilantik presiden mengalami mobilitas sosial ke atas. Mobilitas vertikal ke bawah. Nah, ini contohnya apa? Seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Contoh bacaan kasus 2 yang tadi. Nah, ini gambar 2.6, B.J. Habibie setelah tidak menjabat presiden dapat mengalami mobilitas sosial ke bawah, halaman 86. Untuk sementara itu aja saya jelaskan sampai halaman 86. Untuk selanjutnya next hari berikutnya. Terima kasih.